Pulau Kemarau terletak di tengah Sungai Musi dan bisa ditempuh dalam waktu 20 menit dari dermaga Benteng Kuto Besar, tepatnya di dekat Kecamatan Kalidoni, Palembang. Pulau ini tidak terlalu besar karena luasnya kurang lebih hanya 30 hektar dan dihuni oleh ratusan orang saja. Pulau ini menggambarkan kisah cinta sepasang kekasih yang dimabuk cinta, yakni Siti Fatimah dan Tan Pun An. Pada zaman Kerajaan Sriwijaya, ada seorang putri yang sangat cantik dan baik hati bernama Siti Fatimah. Karena ia adalah anak sang raja, sehingga tak ada seorang pun pemuda yang berani datang melamar sang putri, karena raja menginginkan putrinya menikah dengan laki-laki yang sederajat. Suatu hari, ada pemuda bernama Tan Pun An datang dari kerajaan Cina. Ia datang ke kerajaan Sriwijaya untuk menghadap Paduka Raja. Tujuannya hanya untuk minta izin Paduka Raja bahwa ia akan berdagang di wilayah kerajaan. Dengan senang hati, Paduka Raja memberikan izin kepada Tan Pun An untuk berniaga di wilayahnya. Tapi sang raja memberikan syarat, yaitu pemuda tersebut memberikan sebagian keuntungannya kepada kerajaan. Tan Pun An pun menyanggupi syarat yang diberikan oleh raja. Selain mendapatkan izin dari Paduka Raja, ia pun tinggal di kerajaan. Setiap kali mendapat keuntungan, ia pun tidak lupa tentang apa yang dipesan oleh sang raja untuk menyetorkan sebagian keuntungannya kepada kerajaan. Suatu kali, ia bertemu dengan sang putri, yaitu Siti Fatimah. Melihat kecantikan Fatimah, Tan Pun An pun jatuh hati. Dayung pun bersambut, ternyata Siti Fatimah juga menaruh hati pada pemuda tampan ini. Singkat cerita, Tan Pun An memberanikan diri untuk menghadap sang raja. Kali ini ia tidak minta izin berdagang, tetapi tujuannya menghadap sang raja, yaitu ingin menyampaikan keinginannya dan meminta restu agar diperkenankan untuk mempersunting putrinya Siti Fatimah. Raja pun berpikir sejenak. Ia tahu bahwa Tan Pun An adalah keturunan dari sebuah kerajaan besar di Cina. Karena itu, ia tidak keberatan jika putrinya menikahi dengan pemuda tersebut. Lantas, sang raja merestui keinginan Tan Pun An. Tetapi, lagi-lagi Paduka mengajukan persyaratan. Kali ini, persyaratannya agar bisa meminang putrinya, yakni pemuda tersebut harus menyediakan 9 guci berisi emas. Mendengar persyaratan yang disampaikan Paduka Raja, Tan Pun An pun menyanggupinya. Dengan perasaan bahagia, ia pun memohon pamit pada Paduka Raja. Tidak lama setelah itu, Tan Pun An menghubungi orang tuanya yang ada di negeri Cina. Ia menceritakan kepada orang tuanya apa yang terjadi pada dirinya. Rencananya pun berjalan mulus. Orang tuanya pun memberikan restu. Tetapi sayang, orang tuanya tidak bisa menghadiri pernikahan itu. Kendati orang tua Tan Pun An tidak bisa menghadiri pernikahannya, ia sudah mengirimkan utusan untuk mengantarkan 9 guci emas. Utusan tersebut pun segera berangkat menuju kerajaan dengan membawa guci-guci berisi emas ke dalam kapal. Untuk melindungi emas itu dari perampok, di atas guci ditutupi dengan sayur. Sesampainya di pelabuhan, Tan Pun An menyambut utusan dari orang tuanya untuk mengambil emas yang mereka bawa. Tan Pun An pun masuk kapal dan menemukan 9 guci berisi sayur yang telah membusuk. Begitu melihatnya, ia pun sontak emosi. Tan Pun An merasa malu pada calon mertuanya. Tanpa pikir panjang, ia pun membuang guci-guci tersebut ke Sungai Musi. Namun saat akan membuang guci yang terakhir, barulah Tan Pun An sadar bahwa ia telah salah sangka. Tanpa pikir panjang, pemuda itu pun melompat ke Sungai Musi, berusaha mengambil emas dalam guci yang telah dibuangnya. Karena lama tidak muncul di permukaan, Siti Fatimah yang menyaksikan kejadian itu berlari ke pinggir sungai dan menunggu calon suaminya keluar dari dalam air. Namun hingga senja, Tan Pun An pun belum juga muncul. Sang putri pun akhirnya memilih untuk melompat ke Sungai Musi. Sebelum itu, sang putri berpesan kepada dayang-dayangnya
Jika ia tidak muncul ke permukaan, berarti ia telah ditelan bumi. Setelah sekian lama ditunggu, ternyata tidak seorang pun yang kembali ke permukaan sungai. Kemudian dayang-dayang pun ikut menyusul sang putri ikut melompat ke dalam sungai. Beberapa hari kemudian, di tepi sungai Musi muncullah timbunan tanah yang menyerupai sebuah gundukan. Semakin hari, gundukan tanah tersebut semakin lebar dan membesar hingga menjadi sebuah pulau. Masyarakat setempat menamai pulau tersebut dengan nama Pulau Kemarau yang artinya kemarau. Nama itu dipilih karena kondisi pulau tersebut yang tidak pernah tergenang sedikit pun meskipun ketinggian air di Sungai Musi sedang meningkat. Di pulau tersebut juga terdapat sebuah gundukan tanah yang agak besar dan diyakini sebagai makam Putri Siti Fatimah. Selain itu, ada dua gundukan tanah yang lebih kecil. Masyarakat percaya bahwa kedua gundukan itu adalah makam dayang-dayang Siti Fatimah yang ikut menyebur menyusul sang putri.